فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan telah lalu barakallahu fikum kita mengambil apa yang berkaitan dengan istiqbalul qiblah dan juga hukum istiqbalul qiblah. Apa hukumnya menghadap kiblat? Siapa yang bisa kasih rangkuman atau kesimpulan? Faza. Apa hukum menghadap kiblat? Boleh? Boleh? Boleh untuk apa? Tidur menghadap kiblat? Tafadhal. Apabila kita sholat, hendaknya kita menghadap Ka'bah. Kalau belum bisa melihat Ka'bah, maka kita harus menghadap Ka'bah atau kiblat. Kemudian wajib untuk sholat fardu atau sholat wajib. Syarat sahnya salat pada pelaksanaan salat wajib. Dan apabila sholat sunnah tidak ketinggalan, tidak perlu kita menghadapkan diri ke arah. Syarat sahnya salat apabila itu salat wajib dan sunnah. Boleh tidak menghadap kiblat apabila di atas tunggangan melaksanakan salat sunnah. Ayo. Terus selanjutnya apabila kita tahu arah kiblat, maka silakan kita menghadap ke arah kiblat. Berikutnya barakallahu fikum, di saat seseorang tidak mengetahui arah, maka dia bersungguh-sungguh cari. Apabila tetap alhamdulillah kalau salah, maka tidak masalah. Berdasarkan hadis Jabir. Ayo. Kemudian apabila dalam keadaan sholat kita menghadap ke arah kiblat yang salah dan ada menunggu, maka tidak membatalkan sholat berubah. Ahsanta, dalam kondisi seseorang sudah bersungguh-sungguh menghadap arah kiblat, kemudian ditegur dan diarahkan bahwa yang benar seperti ini dan seperti itu, maka tidak perlu dia batalkan sholatnya. Langsung dia menghadapkan diri sekalipun harus berputar. Menghadap ke arah kiblat sekalipun harus berputar. Ahsanta. Ini yang berkaitan dengan menghadap kiblat kalau sholat. Ada yang lain? Dalam keadaan takut dan genting, maka barakallahu fikum silahkan sholat sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Dalam keadaan genting, barakallahu fikum keadaan yang takut yang sangat, dalam keadaan perang, dan waktu sholat telah tiba, barakallahu fikum khawatir tidak mendapatkan waktu sholat dikarenakan peperangan, maka silahkan sholat farijalan atau rukbana, mau itu berjalan kaki atau bertunggang. Sekalipun barakallahu fikum menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ahsan, barakallahu fikum. Qala rahimahullah al-qiyam, berdiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat tatawwu'i.
i'timaran biqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri pada pelaksanaan salat, baik pada salat wajib atau sunnah, sebagai bentuk pengamalan ucapan Allah wa qumu lillahi qanitin, dan bangkitlah, berdirilah untuk Allah dalam keadaan qanitin ay khashi'in, khusyuk. Sehingga barakallahu fikum, syarat sah salat orang yang mampu berdiri adalah berdiri pada salat wajib berdasarkan ayat wa qumu, bangkit berdirilah kalian. Adapun barakallahu fikum pada salat sunnah maka tidak. Wa amma fi safar, dan afdal pada saat pelaksanaan salat sunnah adalah berdiri. Kalau kiranya barakallahu fikum dia duduk dari awal dia salat atau barakallahu fikum di tengah-tengah salat, maka tidak masalah. Sekali lagi, bagi yang mampu pada salat wajib, berdiri adalah syarat. Nah, adapun barakallahu fikum dikarenakan penyakit atau yang misalnya, maka Nabi mengatakan shalli qa'iman, salatlah berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tidak bisa duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jamb, kalau juga duduk tidak bisa, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Berdasarkan hadisnya Imran ibn Husain radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa amma fi safar, adapun dalam keadaan safar, fakana yusalli ala rahilatihim nafilah, maka dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas tunggangannya. Berdiri atau duduk? Jelas duduk. Sehingga barakallahu fikum tidak syarat pada salat sunnah. Nah, adapun barakallahu fikum salat wajib sekalipun safar harus turun. Wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawf asyadid ala aqdamihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan bagi umatnya untuk melaksanakan salat dalam keadaan sangat takut, salat dengan di atas kaki-kaki mereka. Dalam keadaan takut pun tetap salat berdiri. Walaupun barakallahu fikum keadaannya apa? Membahayakan, kalau berdiri bisa disneper. Tapi barakallahu fikum Allah mengatakan farijalan, pakai kaki. Kalimat rijal, berjalan. Aurukbanan atau bertunggangan. Menunjukkan barakallahu fikum salat wajib tetap harus berdiri sekalipun dalam keadaan sangat genting dalam peperangan. Aurukbanan kama taqaddam, atau dengan menggunakan tunggangan sebagaimana telah lalu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, maka hal itu berdasarkan ucapan Allah, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian pelaksanaan salat-salat dan juga salat wusta, menunjukkan keutamaan salat wusta. Dan para ulama berselisih apa itu salatul wusta. Dan yang rajih adalah salat asar. Karena salat asar barakallahu fikum adalah salat yang di tengah antara dua salat malam dan dua salat pagi atau siang. Salat asar adalah salat yang berada di tengah antara dua salat malam dan dua salat siang. Dan juga berdasarkan ucapan Nabi, mana'una an salatil wusta salatul asri. Mereka menghalangi kami untuk melaksanakan salat wusta, yaitu salat asar. Dan ini yang rajih. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum, kalau kalian merasa takut dalam keadaan perang, farijalan aw rukbana, maka salatlah berjalan atau menunggangi tunggangan. Fa idza amintum, tapi apabila kalian telah merasa aman, tadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka ingatlah Allah sebagaimana Allah mengajari kalian apa-apa yang kalian sebelumnya tidak mengetahui. Wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sakit sebelum wafatnya salat dalam keadaan duduk. Wa sallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi hin, dan sebelum itu beliau sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk sebelum salatnya yang terakhir. Artinya barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk bukan hanya satu kali waktu dia sakit.
Tapi barakallahu fikum dia melakukannya berkali-kali. Ishtaka, hina ishtaka, qabla hadhihi hina ishtaka. Sebelum ini tatkala beliau sakit. Wa shallan nasu wara'ahu qiyaman. Di mana orang-orang di belakang Nabi SAW salat dalam keadaan berdiri. Gambarannya Nabi salat duduk, para sahabat yang menjadi jamaah salat berdiri. Fa'asyara ilaihim an ijlisu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam kasih isyarat agar mereka duduk. Fajalasu, maka para sahabat yang sehat pun ikut duduk. Falamma sarafa, maka tatkala Nabi SAW selesai, beliau berkata, in kittum anifan lataf'aluna fi'la farisin warrum. Hampir-hampir kalian tadi akan melaksanakan perbuatannya bangsa Persia dan Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Mereka berdiri menghadap raja-raja mereka sementara raja-raja mereka itu duduk. Di sini Nabi sebagai pemimpin duduk, sementara yang lainnya berdiri. Nabi katakan hampir saja kalian melakukan seperti perbuatannya bangsa Persia, bangsa Romawi. Fala taf'alu, maka jangan kalian lakukan itu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, hanyalah imam dijadikan sebagai imam untuk kalian mengikutinya. Fa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila dia telah bangkit dari rukuknya maka bangkitlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, dan apabila dia salat duduk maka salatlah kalian duduk semuanya. Dan ini barakallahu fikum mahallihi al-khilaf, di antara hal yang diperselisihkan. Apakah barakallahu fikum kalau imam salat duduk, jamaah harus duduk sekalipun mereka sehat wal afiat? Atau barakallahu fikum boleh bagi para jamaah untuk berdiri berdasarkan hadis larangan yang ada di hadapan kita. Namun di sini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah kasih isyarat sebelumnya beliau melakukan itu. Artinya barakallahu fikum setelah ini ada kejadian lainnya. Kejadian lainnya barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam masjid di mana barakallahu fikum para sahabat sudah mulai salat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka taala. Begitu Nabi alaihi salatu wasallam digotong sampai ke tempat imam, Abu Bakar mundur. Para sahabat di antaranya Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan salat yang dipimpin oleh Nabi yang saat itu duduk, sementara para sahabat masih berdiri. Dan hal ini terjadi sebelum wafatnya Nabi SAW. Syekhnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair, salah satu dari Ahlul Bait. Syekhnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan setelah meriwayatkan hadis tersebut dalam Sahih Bukhari, wa innama yu'khadhu min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-akhar fal-akhar. Hanyalah yang diambil dari urusannya Nabi adalah yang paling belakang. Dengan artian barakallahu fikum hadis yang ada di hadapan kita memungkinkan terhapus hukumnya. Sekiranya itu masih berlaku maka niscaya Nabi tidak akan ragu untuk menegurnya seperti saat itu, kasih isyarat dulu. Tapi barakallahu fikum di situ Nabi tidak kasih isyarat. Sehingga para sahabat tetap salat dalam keadaan berdiri. Berdasarkan hadis ini barakallahu fikum sudah dua pendapat. Pendapat yang ketiga. Jelas pendapat pertama kedua? Tidak usah ulang. Pendapat ketiga. Tafsil, rincian. Perinciannya barakallahu fikum apabila imam mulai salat dalam keadaan duduk maka para jamaah harus duduk. Dan apabila imam memulai salat dalam keadaan berdiri maka para jamaah juga harus berdiri. Hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani Nabi mulai salatnya dalam keadaan duduk, maka kasih isyarat. Hadis yang kita sebutkan dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar memulai salatnya dalam keadaan berdiri lalu Nabi datang. Sehingga dalam kondisi seperti ini barakallahu fikum ditafsir. Kalau imamnya mulai salatnya duduk, sakit memang tidak mampu berdiri, maka jamaah juga duduk. Kalau tidak, maka mereka melakukan perbuatannya bangsa Persia, Romawi.
Tapi barakallahu fikum, kalau imamnya memulai salatnya dalam keadaan berdiri, di saat dia berdiri kambuh sakitnya, tidak bisa berdiri, dia duduk. Maka di sini barakallahu fikum, jamaah tetap berdiri. Karena imamnya mulai melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. 3 pendapat. Yang mau mengambil pendapat ketiga, mengamalkan semua hadis. Yang mengambil pendapat ketiga, mengamalkan semua hadis. Yang mengambil pendapat yang kedua, barakallahu fikum, juga tepat. Karena yang diambil dari urusan Nabi adalah yang paling belakangan. Boleh saja yang sebelumnya terhapus. Dan kejadiannya jelas waktunya berbeda. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan al-qiyam. Subhanallahi